الحمد لله الذي قبل توبات من تاب. نسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يدخلنا في دائرة أهل الطاعات والإنابة عند هذا التواب. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير الأحباب سيدنا ومولانا محمد، خير من اشتغل في هذه الدنيا بالمحاسبة والحساب، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في طلب المعالي عند هذا الرب الأرباب، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, berikan kepada kami di hari ini khususnya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba. Anugerahkan di hari ini khususnya rezeki yang halal serta barakah. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala. Anugerahkan kepada kami di hari ini khususnya dan hari-hari yang akan datang dan hari-hari yang sudah kita lalui, amalan kita, taatan kita, ibadah kita yang telah Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami maksud dan tujuan Allah menciptakan kita merupakan sebaik-baik daripada kesibukan setiap hari. Apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini, memahami, merenungi daripada maksud Allah menciptakan kita, daripada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di dunia ini. Kesibukan semacam itu merupakan suatu amalan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hidup untuk apa? Saya berada di dunia ini maksudnya untuk apa? Allah memberikan kepada saya berupa waktu untuk apa? Allah memberikan fasilitas nikmat berupa umur untuk apa? Memikirkan dan memahami hal semacam ini merupakan amalan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali liya'budun, untuk beribadah. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya hanya untuk beribadah. Yuk kita renungi bersama-sama. Sekian umur yang sudah kita lalui, itu semuanya untuk ibadah. Dan umur yang masih tersisa, yuk kita gunakan untuk beribadah. Dengan fasilitas-fasilitas berupa kenikmatan jasmani,
wabil khusus fasilitas-fasilitas berupa kenikmatan rohani, kenikmatan jasmani dan kenikmatan rohani tiada lain tiada bukan kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari sini hati-hati dengan anggota berupa lisan, hati-hati dengan anggota berupa jari-jari. Lisan merupakan nikmat di antara nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Anggota tubuh berupa tangan plus di tangan ini ada rangkaian 10 jari-jari yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kemanfaatan tertentu yang nantinya akan membahagiakan orangnya kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bahagia. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari sini maka kita renungi sejenak sebelum kita membahas tentang kajian inti kita, yaitu kajian fikih. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu suratnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarrah, siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar biji dzarrah, yarah, orang tersebut pasti akan melihat. Berarti mendetil kalau Allah Ta'ala menghisab. Amalan walaupun itu amalan sebesar biji dzarrah, itu Allah Ta'ala akan datangkan untuk memberikan kebahagiaan atas amalan taat tersebut. Apapun itu bentuk amalan. Jikalau amalan itu keluar dari orang mukmin, kalau ditimbang seandainya beratnya seperti dzarrah, Al-Imam Abdullah bin Abbas alaihi ridwanullah, beliau mentafsiri makna dzarrah itu, jikalau kita seandainya menepukkan dengan telapak tangan kita di atas debu, maka debu yang menempel setelah kita tepukkan kedua tangan, yang menempel ini, itu namanya dzarrah. Atau dengan makna lain, biasanya kalau ada ventilasi di rumah atau apa, kemudian ada sorotan matahari, biasanya kayak ada gitu, kotoran-kotoran yang naik turun, itu namanya dzarrah. Jadi kecilnya luar biasa, lembutnya luar biasa. Itu kalau seandainya ada amalan taat yang keluar dari manusia, dari berbagai macam sudut ketaatan, itu pasti Allah Ta'ala akan memberikan pahala atas amalan tersebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan amalan kita selalu dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kelanjutannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun, laki-laki atau perempuan, siapapun yang melakukan suatu kejelekan, keburukan, walaupun kejelekan keburukan tersebut sebiji dzarrah, yarah, pasti akan mendapatkan imbasnya dan efek sampingnya.
Dari dua ayat ini mari kita renungi bersama-sama, dan keadaan di luar sana kita lihat di media, antara YouTube dengan YouTube, antara Facebook dengan Facebook, antara WhatsApp dengan WhatsApp, antara Twitter dengan Twitter. Antara fulan dengan fulan, antara fulana dengan fulana. Kayak nggak ada yang hisab. Bebas. Seakan-akan nggak ada yang seakan-akan tidak ada yang apa bahasan ini? Apa? Nah, ini kunggih. Nggak ada yang ngeker, seakan-akan nggak ada yang ngeker, seakan-akan nggak ada yang video, seakan-akan nggak ada yang melihat, seakan-akan tidak ada yang menyaksikan. Rabbul Alamin tidak tidur, Rabbul Alamin tidak ngantuk, Rabbul Alamin tidak pernah lupa, Rabbul Alamin tidak pernah lihai, Rabbul Alamin Hayyun Qayyum, selalu hidup dan selalu menengi setiap saat dalam gerak-gerik manusia. Kalau sudah keluar, apa bisa ditarik? Nggak bisa ditarik. Kalau sudah terlintaskan dari lisan manusia, aduh getun, nggak bisa getun, sudah masuk, sudah keluar. Kalau sudah tertulis melalui jari-jari kita, melalui jari-jari orang tersebut, kemudian disebarkan sekian ribu grup, apakah bisa ditarik kembali? Tidak akan bisa. Maka berbahagialah orang yang masuk ke dalam firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau orang tersebut masuk dalam firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya Allah, jagalah lisan kami, ya Allah, jagalah kedua tangan kami, ya Allah, jagalah seluruh anggota tubuh kami agar menghadap kepadamu ya Allah dalam kondisi lisan bersih, dalam kondisi kedua tangan bersih, dalam kondisi anggota yang bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 menit kedepannya kita akan membahas kelanjutan tentang ilmu fikih. Jikalau ada orang salah, orang keliru, bagaimana kita menanggapinya? Ada orang seandainya salah, ada orang seandainya keliru, bagaimana cara kita menanggapinya? Semisal, nggak usah jauh-jauh, istri salah, suami salah, bagaimana cara menanggapinya? Bukan malaikat, manusia ini bukan malaikat. Manusia diciptakan dari tanah liat. Kalau malaikat nih dari cahaya. Manusia dirangkai akal dan dirangkai nafsu. Malaikat nggak ada nafsunya. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat. Dan setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pasti dijalankan. Itu malaikat. Beda dengan manusia. Makanya dikatakan manusia, wa ma summiyal insanu illa linisyanihi. Dikatakan manusia dengan bahasa Arabnya al-insan, wal asri innal insana lafi. Dikatakan insan manusia karena banyak lupanya, banyak khilafnya, banyak salahnya. Jadi kalau nggak mau salah ya jangan jadi manusia.
Semisal contoh kalau ada kesalahan timbul dari seorang istri atau mungkin timbul dari seorang suami. Ini contoh yang paling pas, paling enak dipahami. Apa kata Rasulullah? La yafraq mu'minun mu'minatan. Gak oleh membenci suami terhadap istrinya, sebaliknya istri nggak boleh membenci sang suami. Jelas? La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha akhar radiya minha akhar. Kalau dia membenci, kalau dia tidak suka atas perbuatan ini, pasti pernah melakukan sesuatu hal yang telah membuatkan orang itu bahagia. Ini betul. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau seorang suami karena jengkelnya terhadap istri sebab ini masakannya kurang manis atau ini masakannya kurang asin, ingat hanya sekali, tapi beberapa kali sudah kita nikmati masakannya. Ketika nyetrika, tiba-tiba bolong. Sekali dah, atau mungkin 2 kali. Tapi sebelumnya alhamdulillah semua setrikaan baik, rapi. Begitu pula dalam keadaan apapun. Nah, ini cara saat kita menanggapi jikalau ada orang keliru atau orang salah. Kita lihat di dalamnya ada apa. Di dalam tubuhnya si fulan itu ada apa. Di dalam diri si fulan itu pernah melakukan apa. Muslim, mukmin, ya muslim, mukmin. Sholat pasti, puasanya pasti, kadang-kadang haji, kadang-kadang umroh, kadang-kadang baca Al-Quran, kadang-kadang zikir, kadang-kadang memiliki lantunan munajat di tengah malam yang kita nggak tahu. Kadang-kadang memiliki waktu-waktu tertentu yang mana waktu itu mereka atau orang-orang tersebut itu memiliki rasa enjoy dan halawah manisnya untuk menghadap kepada Allah. Dan kita tidak tahu. Maka di saat ada kekeliruan, di saat ada kesalahan, jangan sekali-kali membenci zatnya karena kekeliruan itu, karena masih ada banyak kebaikan-kebaikan yang tersimpan itu, yang sudah masuk di dalam buku catatan malaikat raqib. Ucapannya, pandangannya, gerak-geriknya, apalagi kalau ada di bidang keilmuannya, apalagi kalau ada di bidang ketaatannya, apalagi kalau ada di bidang kelebihan-kelebihan yang lainnya. Maka oleh sebab itu janganlah kita itu membenci zatnya orang karena kesalahannya, tapi bencilah kesalahannya dan perbuatannya yang semata-mata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada salah satu hadis nih, boten salah niku, menasehati itu caranya dengan cara tersembunyi. Kalau ada orang melakukan kesalahan, cara menasehati jangan diviralkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kalau seandainya fulan bin fulan melakukan kesalahan, atau fulanah binti fulanah melakukan kesalahan, ayo kita pahami hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Caranya untuk merubah, kita tahu bagaimana cara merubah? Merubah, menghilangkan, bukan menambahi. Yughayyir untuk merubah yang asalnya melakukan tidak melakukan, yang asalnya melaknat tidak melaknat,
Yang asalnya membenci tidak membenci, yang asalnya mendolimi tidak mendolimi. Itu nas hadis fal yughayyir, disuruh untuk merubah. Merubah itu asalnya ada kemudian tidak ada. Mari kita praktekkan. Kalau seandainya ada keluarga di dalamnya ada anak 4, 3 niki masya Allah, satunya niki ya Allah. Kalau kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah langsung menasihati di depan saudaranya 3 ini, nggak mungkin bisa teratasi. Justru tambah nemen, gini buatan. Tapi kalau kita datangi di kamar, ibu nggak tahu, adik-adiknya nggak tahu, di kamar sendirian, anakku, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Hei anakku, Allah Ta'ala melarang. Hei anakku, Nabi Muhammad tidak memperbolehkan. Disitulah dia akan berubah dan disitulah dia akan menyadari tentang kesalahan. Apalagi maaf-maaf, kalau caranya antara fulan dengan fulan dihadapkan di YouTube-nya, ini neror ini neror ini, la ilaha illallah. Tapi ngoten niku sing biasane subscribe gitu, kathah nggih. Dari TV kita 300 gak mundak-mundak, Pak. Itu yang biasanya banyak. Makanya hati-hati ketika WA nggih. Kadang-kadang ada foto toh, tulisannya angel. Niku fotonya sinten, Pak? Itu fotonya siapa? La ilah, sudahkah minta izin? Kadang-kadang ada orang lagi nyangkruk nyantai di jalan-jalan lagi merenung foto, krek. Dibikin WA. Lebih baik ngelamun kan. Itu fotonya siapa? Sudahkah minta izin? Sudahkah minta keridhoannya? Terus begitu saja, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Bebas nulis terserah, bebas ngomong terserah, seakan-akan tidak ada Tuhan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Gak ada ceritanya Allah menghisab manusia. Kenapa fulan gak sholat? Gak ada, Pak. Kenapa tetanggamu gak sholat? Gak ada. Kenapa fulan bin fulan itu ngomong seperti itu? Gak ada. Kenapa fulana binti fulana kok neror seperti itu? Gak ada. Yang ditanyakan, kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa istri kamu? Kenapa istri kamu? Kenapa istri kamu? Kenapa anak kamu? Kenapa anak kamu? Kenapa anak kamu? Makanya ada firman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari pedihnya api neraka. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kita memiliki kesibukan yang paling dahsyat, yaitu untuk menjaga diri kita, jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga tangan kita. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kita dianjurkan untuk menimbang setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dan menjaga tangan kita dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia seagama. Mudah-mudahan kita semuanya dan mereka selalu mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan doakan kepada saudara kita yang belum muslim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga masuk ke dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin, untuk bisa memasuki surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin.